saya itu habis, marah dia itu, ngamuk gitu. Karena diungkap sama saya, dia kalau di Muhammadiyah apa posting di grup saya itu di Facebook, dia posting perbedaan Muhammadiyah dengan Salafi. Udah, saudara, perbedaan Muhammadiyah Salafi diposting begitu oleh Aswaja, dipostingin juga sama saya, itu marah dia itu, ngamuk saudara. Dasar kurang ajar ente ini, ente apa? Saya bilang langsung itu, perbedaan Muhammadiyah dengan NU ada 20 perbedaan, saya bilang. Oh ini bukan Muhammadiyah. Aduh sudah, itu kayak anak bocah-bocah baru tahu dunia itu. Kebakaran jenggot. Nanti saya taruh ya, taruh di sini nih, taruh. Mudah-mudahan ada ya. Coba kalau ada apa, ntar saya coba, mudah-mudahan masih ada ya. Aduh, susah saudara, dimasukkannya susah itu. Ya, jadi di situ kalau berbicara tentang Muhammadiyah, mereka senang kalau ada perbedaan Muhammadiyah dengan Salafi itu. Lah begitu diangkat sendiri perbedaannya, ngamuk. Saya bilang kepada mereka, nih akidahnya Muhammadiyah. Saya ceramah ini terang-terangan. Muhammadiyah itu akidahnya dinyatakan di anggaran dasarnya. Muhammadiyah berakidah Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu anggaran dasarnya yang ngomong begitu. Di NU, dalam bidang akidah, kata NU ini bukan kata saya. Dalam bidang akidah, NU berakidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Lah, kan beda sudah dengan Muhammadiyah. Beda. Satu, kedua, kita lanjut saudara. Di Muhammadiyah itu ditulis juga di situ, Muhammadiyah dalam bidang ibadah bersumber dari hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah makbulah, Al-Quran dan Sunnah juga lah. DNO mengatakan dalam bidang ibadah fikih, NU itu bersumber 4 mazhab, walaupun yang dipakai 1 mazhab. Itu. Lah dia mengatakan begitu sendiri kok. Muhammadiyah mengatakan Quran, di situ fikih, itu kan beda sudah. Oh dasar Wahabi. Aduh, saya perut ketawa itu melihat mereka itu. Jadi mereka itu nggak mau nyakiti orang pandai, kalau mau disakiti, nggak disakiti nggak mau. Apalagi yang satunya itu, dasar pendusta. Saya dibilangin pendusta. Saya bilang bukannya ente yang pendusta. Aduh, iya karena dibongkar kedoknya marah-marah gitu. Coba Muhammadiyah tidak pernah tahlilan, lah Muhammadiyah ya NU tahlilan gitu. Muhammadiyah kalau hari raya sholatnya di lapangan, NU di masjid. Saya bilang begitu, saudara. Muhammadiyah itu tidak pernah baca barzanji, NU baca barzanji. Muhammadiyah tidak berkunut, NU tidak NU berkunut. Itu saja sudah berbeda jauh. Gimana? Ya, saya menjelaskan begitu, terima nggak ente? Aduh, kayaknya jangan ngamuk-ngamuk. Merasa paling benar katanya. Anda merasa paling salah ya? Aduh. Ngamuk kalau sudah dibongkar. Kasihan banget ya ketika dibongkar ngamuk. Iya, persis dulu dituduh Wahabi itu. Mereka itu nggak punya dalil, makanya dalilnya Wahabi, 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 Wahabi. Dzikir Wahabi, 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 Wahabi 33. Wahabi, 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 Wahabi 33 kali.
Kata Idrus Ramli, kalau nyebut Wahabi itu masuk surga. Dosanya diampuni oleh Allah katanya. Apa hubungannya Adi Hidayat dengan Muhammadiyah? Dia seorang kok. Muhammadiyah itu saudara kolektif kolegial, bukan perorangan. Muhammadiyah tidak tunduk kepada perorangan, tidak tunduk pada Adi Hidayat, nggak ada itu. Aduh, jangan pamer bodoh lah. Anda tidak pernah masuk organisasi nggak? Kalau organisasi di Indo gimana? Aduh, payah Anda ya. Kasihan banget kadang-kadang. Muncul nih aswaja hadis palsu pun dipakai sip good. Good. Oh iya ya. Ini memang bukan kelas Muhammadiyah memang. Memang Ustaz Adi Hidayat memang bukan kelas saya. Soalnya saya orang yang taat kepada Tarjih, Adi Hidayat tidak taat kepada Tarjih. Pas. Iya kan? Saya orang yang paling taat kepada Tarjih Muhammadiyah. Ustaz Adi Hidayat tidak, gitu kan. Berarti lebih hebat saya dong. Gus Baha itu Tuhannya di atas aras ya, Adi Hidayat bukan. Gus Baha itu orang NU yang Tuhannya ada di atas aras. Gus Baha, Adi Hidayat enggak. Beda berarti. NU yang paling berbeda itu Gus Baha. Bagus, setuju ya. Ya, Muhammadiyah ini berdiri di atas ijtihad, yaitu tadi kolektif kolegial, ijma, ya, ijma ulama Muhammadiyah, bukan perorangan. Jadi kalau misalnya Ustadz ada hidayah tidak, itu tidak menjadi alasan di Muhammadiyah. Saya kan sering mengkritisi beliau dulu itu. Sekarang kayaknya beliau sudah tidak lagi ya. Makanya saya diam, tidak mengkritisi beliau itu. Nah, itu saudara, kalau ingin belajar yang benar ya begitu caranya. Mana yang dibagi tauhid? Dibagi berapa tauhidnya? Yang bagi siapa? Apa ada di situ misalnya? Anda tahu nggak substansi dan subjudul? Anda tahu nggak? Al-Kahf. Tauhid itu bukan dibagi bahwa Nabi bagi tauhid, enggak. Dia tidak pernah bagi-bagi tauhid. Cuma Anda saja nggak paham. Tauhid yang dibagi-bagi misalnya memastikan Allah punya sifat 20 di karang-karang. Nah itu. Lah itu namanya ngarang, saudara. Kalau sifat 20 Allah itu kan karangan. Dikatakan sifat wajib bagi Allah. Belum ada di Wahabi yang mengatakan tauhid ini wajib dibagi 3 itu. Belum pernah ada Wahabi bilang begitu. Cuma dikategorikan ada 3 kategori. Kategori itu yaitu tentang tauhid rububiyah, Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai tempat tujuan ibadah.
Itu disebutkan dalam Quran. Contoh saya sebutkan biar Anda paham. Nggak usah jauh-jauh. Surat Al-Fatihah ayat ke-1. Alhamdulillah. Itu kalau dalam definisi tauhid apa namanya? Alhamdulillah. Tahu nggak? Hei, Al-Kaf. Alhamdulillah ini kalau dikatakan segala puji bagi Allah, itu maknanya adalah uluhiyah, mengesahkan Allah. Tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah. Itu namanya uluhiyah. Ketika disebut Rabbul Alamin, artinya apa? Rabbun itu rububiyah, artinya Allah yang menciptakan alamin. Anda bilang tidak ada dalilnya? Bodoh banget. Makanya jangan belajar kepada ulama yang bodoh, biar tidak seperti Anda ikut bodoh gitu. Kalau disalahkan sama saya ngamuk nanti Anda. Asma wa sifat. Tahu asma wa sifat Anda ya? Seluruh ulama hadis itu berbicara asma wa sifat. Di mana itu asma wa sifat? Ingin tahu? Ar-Rahmanir Rahim itu namanya asma wa sifat. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin itu namanya rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in namanya uluhiyah. Anda itu guys nggak paham namanya. Makanya jangan belajar kepada guru yang tidak tahu agama, biar tidak dibodohi Anda. Guru itu cerminan ya, murid itu cerminan dari gurunya, saudara. Murid itu cerminan dari gurunya. Kalau muridnya itu tidak paham agama, itu karena gurunya tak paham agama. Lah buktinya diajarin salah gitu. Kamu kalau ada begini jawab begini ya, nah, itu diajarin salah namanya. Oh sudah jelas-jelas kok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu saja sudah tergandung itu tauhid rububiyah dan uluhiyah. Gimana otaknya ente itu? Belajarnya salah, akhirnya salah memahami agama. Aduh. Satu itu beda seragamnya dan logonya. Kedua, nama ketua umumnya. Ketiga, tanggal acara besarnya. Muktamar Muhammadiyah dan NU itu beda. Sudah beda satu abadnya. Tentu dulu Muhammadiyah. Tapi begini ya, perbedaan itu nggak bisa dihindari karena tadi ada sudut pandang apa? Ada sudut pandang itu nggak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata ya. Saya ulang lagi, senyata-nyatanya. Andaikan betul Rasulullah itu hanya kunut 1-2 kali, maka kalau menurut mazhab Syafi'i, apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali? Karena pertama sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus. Nabi itu puasa Senin Kamis juga tidak selalu. Salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut kalau ibadah sunat dilakukan terus-menerus karena nanti takut dikira wajib. Itu masyhur dalam kaidah usul fikih. Tapi yang tidak kunut juga tidak salah karena ya tadi Nabi ya pernah kunut, Nabi juga pernah tidak kunut karena nabinya orang banyak. Karena bukan Nabi kelompok tertentu, no? Jadi sederhana. Terus menyangkut ini dengerin betul sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden warrubaten wal qadamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qadamen. Tapi Imam Syafi'i ngendikan, andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya, jabha saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rubaten, tidak menyebut qadamen.
Ini wajah dua wajah, ukurannya tuh hanya jabah. Itu kayak iya kayak enggak. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya kayak enggak. Nah, itu terus ada al-madhaibul arba'ah. Terus ketika implementasi di Indonesia, dulu Mbah Ahmad Dahlan juga ngaji Mbah Soleh Darat, Mbah Hasyim Asy'ari juga ngaji Mbah Soleh Darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabau, sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja, perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah dianggap biasa aja. Karena memang ngelola sudut pandang itu nggak bisa ditertibkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh, karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka dadani desa-desa tertinggal yang masih macem-macem. Ketika ditanya, kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu? Ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana kiai itu ya nyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dakwah yang sudah iman tuh akeh tunggali gitu. Tapi dakwah gitu kan tantangan. Itu sudut pandang. Ada nabi itu yang tertawa terus guyon terus. Yang satu murung terus. Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Mali aroka dohikan fakaan nama tak manumin makrillah. Kamu kok tertawa-tawa terus seakan-akan nggak ada adab saja. Yang satu tanya, mali aroka abisan ka'annaka taqnatu mir rahmatillah. Wong kok murung terus, kok donya ora ana rahmat deh. Nah, Anda ini orang hebat. Guyu banter ya iso, nangis banter ya iso. Nah, itu sudah orang kombinasi itu. Isa ya mau, ya mau, Muhammadiyah ya gelem, NU ya gelem. Ya maksudnya sudah biasa aja. Karena tadi konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah. Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena ya sudah, kalau karena Allah sudah selesai kan. Yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadun nafsi, untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas masalahnya apa coba? Coba masalahnya apa coba? Imam Syafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah yang tidak kunut, beliau enggak kunut. Ketika tanya lima ada taroktal kunut, ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab ini. Jadi ya biasa. Sebaliknya juga sama, orang-orang Hanafi kalau Imam Syafi'i kunut ya ikut kunut. Karena kalaupun Anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin itu tidak membatalkan apa? Sholat. Itu yang perlu dicatat. Kalau Anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat. Jadi sebetulnya kalau dianalisis secara keilmuan itu ya semuanya normal. Karena tadi Rasulullah itu al-Bahrul Muhit, Nabi itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa, tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa saja. Jadi makanya saya mohonlah, sudahlah itu biasa saja, apalagi secara sanad ya sama, secara tradisi sama. Ya soal perbedaan harus dengan NU, antara Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin di UI antar rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Monggo asal itu niatnya ikhlas. Ya saya tidak hanya mencintai NU, ya saya juga mencintai Muhammadiyah. Semua ormas yang sehat di Indonesia formal itu saya mencintai. Soal kultur NU ya NU karena kita pesantren. Tapi tetap kultur itu harus di atas struktural. Karena tadi struktural itu untuk menjaga stabilitas dengan konstituen yang kaitannya negara. Tapi kalau kultural itu setiap saat, setiap waktu. Orang kan nggak mungkin tanya pengurus PBNU, pengurus wilayah. Tanyanya kan sama kiai setempat meskipun nggak punya jabatan apa? Struktural. Ini harus diuri-uri struktural ini. Jangan kok. Tapi kadang-kadang yang struktural ya mangkal, yang kultural juga mangkal loh, terus hasut terus itu. Karena dia nggak dapat fasilitas mobil cabang NU mana gitu. Kalau yang pengurus struktural kan ngalor gitu bawa apa? Mobil itu bisa diding-diding ngatur-ngatur. Kadang-kadang yang kultural itu ya drengki terus. Lah saya ini kan kebetulan saya pribadi kebetulan kan yang kultural yang keramat, jadi nggak perlu iri gitu. Karena saya punya mobil, punya umat, punya komunitas. Yang enggak itu kan bisa perhasutan yang jalan itu. Terus saya bilang, gue kere ra ikhlas malah rokok. Gue nak wis kere menisan apa? Ikhlas. Jadi kalah dunia menang akhirat kata saya. Jangan kalah dunia kalah akhirat gitu. Terus gue Gus astagfirullah. Astagfirullah terlambat kata saya gitu.
Karena tadi berkahnya kultural itu orang bisa tanya setiap. Ini yang terakhir saya contohkan masalah istikhadah tadi. Nabi itu punya ipar namanya Hamnah binti Jahsh. Ya, soalnya Hamnah binti Jahsh karena Nabi punya istri namanya Zainab binti Jahsh. Punya ipar namanya Hamnah binti Jahsh. Itu kalau tanya Nabi, ya Rasulullah saya ini sering keluar darah gini-gini. Terus kata Nabi, ya sudah kalau melewati adat haid kamu, maka itu istihadah. Oh lebih dari itu Nabi, cara sekarang ya sudah kamu pakai softtek, lebih dari itu Nabi, ya sudah diblebet, lebih dari itu, pokoknya dia ngomong lebih dari itu, saking kuatnya darah yang keluar. Itu Nabi yang menjawab. Jadi yang nggak diketahui nyun sewu kiai yang etis, yang ngomong etika terus, itu sebetulnya nggak pas juga di bab-bab fikih. Hal yang paling pribadi, paling nggak pantas itu dulu Nabi itu kalamin itu. Maksudnya saya ini agak nyindir rektor tuh enak. Di ruang tertutup kalau mau ketemu aja ngelewati berapa baru. Waduh. Itu nemuin Nabi sama rektor gampang nemuin Nabi. Tuh.